siapa lagi? Tetap menjaga lestari budaya, tetap terjaga warisan Indonesia. Tetap menjaga warisan Indonesia. Kopi tidak pernah kehabisan filosofi. Dari rasa hingga aroma, selalu ada narasi dan cerita di dalamnya. Secangkir kopi selalu memiliki banyak arti, karena dalam pahitnya dia bersuara, warna hitamnya berkata-kata. Ingatan tentang kopi membawa saya ke sebuah daerah penghasil kopi terbaik di negeri ini. Salah satunya di desa Kabupaten Lampung Barat, Desa Kenali. Ada yang menarik ketika saya berkunjung ke Lampung Barat. Di sini masih terdapat pemerintahan adat, termanifestasi dalam 4 kerajaan atau sering disebut 4 kepaksian. Keempat paksi ini dipimpin oleh seorang raja. Dan di desa yang saya kunjungi, Desa Kenali, terletak di kepaksian Buai Belunguh. Hadirnya kerajaan adat paksi Buai Belunguh memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat, terutama di sektor kebudayaan, adat istiadat, hingga kesenian. Setibanya di Desa Kenali, saya langsung dibuat takjub oleh rumah pesagi. Salah satu rumah adat yang berusia kurang lebih 4 abad. Loh, itu Mas Adin? Ya. Ada rumah cagar budaya situs rumah adat pesagi itu? Oh, berarti ini Lampung Barat. Betul. Rumah khasnya, rumah adatnya begini, Pak? Betul. Oh, baru tahu saya. Rumah adat pesagi namanya. Iya. Ini tapi kayaknya sih kayu-kayu lawas banget, Pak ya? Udah Iya. dari zaman kapan? Iya, lagi ya itu kisaran 3,8 abad yang lalu. 3,8 abad, berarti hampir 400 Iya, tahun. betul. Wow. Hampir. Dan itu masih berdiri kokoh Iya, sampai sekarang. Udah 2 kali kena gempa itu. 2 kali kena gempa, Dasar. dan masih berdiri Masih kokoh. berdiri. Nah, keren banget. Iya. Nah, ini konstruksinya dari kayu apa, Pak? Kalau mayoritasnya kayu kemit. Kayu namanya. kemit. Kemit itu kalau bahasa umumnya itu Hah? medang. Kayu medang. Kayu medang. Saya boleh ngedeket situ, masuk? Boleh, ayo, Boleh. ayo. Ayo. Rumah ini dinamakan Pesagi karena menghadap ke Gunung Pesagi. Selain itu, panjang semua sisi bangunan sama rata, sehingga bentuk bangunan menyerupai persegi. Bahan bangunan yang dipakai adalah jenis kayu kemit. Kayu ini sangat tahan terhadap rayap dan cuaca lembab, sehingga tidak akan mudah roboh. Struktur tiang pondasi bangunan ini juga didesain anti gempa, sehingga rumah ini bisa bertahan meski diguncang gempa bumi berulang kali. Dan satu ciri khas rumah ini yaitu terdapat tanduk KH. Jadi rumah ini udah sekian ratus tahun itu ini apa namanya dia berdiri di bangunan yang selebar ini, tapi setiap sisinya ada maknanya. Oh, ada maknanya. Sisi sini dia namanya Kebi, sisi Kebi ya. Sisi Kebi ini yang ini nih. Sisi Kebi di sini ya. Pokoknya wilayah ini sisi Kebi, Oke. baik yang di rumahnya maupun yang di halamannya. Iya. Kalau sisi sana Tebalaya. Ada lagi Tabalaya namanya. Iya. Kalau yang sisi depan Halunan. Lunan. Halunan. Kalau yang sisi belakang Sekudu. Sekudu. Ya. Jadi masing-masing ada. Iya. Ada filosofinya juga nggak, Pak? Itu apa? Ya kalau masing-masing, apalagi yang di dalam ya di
di dalam rumah ya. Setiap ruang itu ada namanya dan ada fungsinya sendiri-sendiri. Nanti saya boleh masuk juga? Boleh, boleh. Boleh. Setiap sisi memiliki makna dan fungsi. Sisi kiri bangunan dinamakan kebi. Sisi ini adalah kamar anak laki-laki pertama dan kamar kepala keluarga. Sisi kanan bangunan adalah tebelayak, ditempati oleh anak kedua laki-laki, berdampingan dengan ruang makan dan dapur. Sedangkan sisi depan adalah halunan, dipakai sebagai ruang tamu. Dan sisi belakang adalah sehudu, diperuntukkan untuk para ibu-ibu yang ngobrol dan bersilaturahmi dengan tetangga. Nah, ini rumah kita ini, rumah pesagi ini tidak menggunakan kayu, dia menggunakan ikat. Ikat? Yang ini, atas ya? Yang atas. Iya, ini ikatnya hijau, sama ini rotan. Betul. Jadi dia di... Tapi dia menggunakan paku nggak Pak dari semua konstruksi? Enggak. Sama sekali nggak ada paku? Enggak. Jadi kayu aja dikaitkan masing-masing ini kan ya? Masukkan ke sini aja dindingnya ini kan. Iya benar. Enggak dipaku. Berarti sama sekali nggak ada pemakaian paku di sini. Jadi bahan rumah ini diambilkan dari alam sekitar kita aja dulu. Karena di sini kan hutan rimba asalnya. Betul. Jadi masih banyak kayu-kayu. Ikatnya Ini juga panjang, ada ini nggak nyambung, ini kayu-kayu yang panjang ini. asli ya? Asli. Bukan sambungan ya? Bukan. Memang sepanjang itu. Sepanjang ini, itu segede ini kan nggak nyambung dia. Iya. Jadi memang tingkat kegotong royongannya orang dulu itu sampai sekarang. Baik, betul. Warisan Indonesia, tetap menjaga warisan Indonesia. Pada hari itu saya sangat beruntung karena di tempat yang sama, di depan rumah pesagi, saya bisa melihat secara langsung kesenian tradisional khas Lampung Barat, yaitu tari nyambai. Tari nyambai adalah kesenian tradisional yang sudah ada sejak abad ke-19. Tari ini sering dipentaskan ketika ada acara pernikahan. Eksistensi tari nyambai masih lestari hingga sekarang. Filosofi tari ini melambangkan kedekatan dan keakraban. Tari nyambai berasal dari kata cambai atau sirih. Sirih menjadi simbol keakraban bagi masyarakat desa Kenali, yang mana kegiatan nyirih sering dilakukan warga desa Kenali ketika bercengkrama untuk menjalin silaturahmi. Pada tarian ini saya melihat nilai Islami yang begitu kentara. Baju yang dipakai perempuan harus menutup aurat, menggunakan selendang serampang 12 sebagai aksesoris, serta gerakan tangan tidak boleh mengangkat terlalu tinggi agar tidak ada auratnya. Jika yang menari perempuan, maka jumlah penari adalah 4 orang. Sedangkan jika penari laki-laki jumlahnya ada 2 orang. Syair yang dilantunkan pada tari nyambai adalah pantun Melayu dan pantun berbahasa Lampung. Lirik pada syairnya bermakna permohonan maaf atas tutur kata serta ungkapan perasaan dari hati yang terdalam. Selain kesenian tari, saya menemukan warisan budaya lain di Lampung Barat, khususnya desa Kenali, yaitu tradisi ngahahado. Ngahahado adalah sebuah tradisi ketika pengantin wanita berpamitan dengan keluarga dan sanak saudara. Pada tradisi ini, si pengantin wanita akan melantunkan syair yang berisi ungkapan perpisahan. Ngahahado biasanya dilaksanakan pasca pesta pernikahan. Nah, ini namanya tradisi ngahahado
dari Lampung Barat. Sekilas info ya, kalau gua nggak salah mendeskripsikan, ini adalah, kalau kalian tahu zaman sekarang kan ada namanya bridal shower. Jadi acara pamitan mempelai wanita nih kalau mau nikah kepada teman-teman sebayanya. Biasanya kalau kita lihat di Instagram di mana, wah bridal shower. Nah, ternyata bridal shower tuh sudah ada dari zaman dulu di Indonesia, dan ini warisan Indonesia. Benar-benar tradisi yang ada berasal dari Indonesia. Ceritanya, ini rumah mempelai wanitanya, dia pamit kepada teman-teman sebayanya kalau mau menikah. Nah, sementara yang mukul-mukul musik-musik di sana itu adalah, dan yang tadi cowok-cowok datang bareng saya itu adalah dari kampung sebelah yang mendengar ini, musik ini. Terus mereka juga pengen ikut nih tradisi ini, bahwa ada yang mau pamitan, mau nikahan gitu. Terus ada beberapa yang mempersiapkan bumbu-bumbu masak karena besoknya akan digelar pesta atau pernikahan. Tentunya akan ada makan-makan dan mengundang banyak orang. Makanya mereka sekalian meracik bumbu di sini. Melihat tradisi ini, tangis pecah bercampur dengan syair-syair yang terus dilantungkan. Kesedihan pecah ketika menerima kenyataan bahwa salah satu dari keluarga mereka akan pergi untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan menjalani kehidupan yang baru. Dari tradisi ini saya mengerti bahwa perpisahan memang layak ditangisi, tapi tidak untuk diratapi. Karena perpisahan adalah pintu untuk memasuki hari-hari penuh rindu. Berbicara rindu, di Lampung Barat tidak ada yang saya rindukan selain kopi beserta semua olahannya. Lampung Barat, khususnya di Desa Kenali, menjadi salah satu daerah penghasil kopi terbaik di negeri ini. Di Lampung Barat, saya bertemu dengan Pak Zuldadi, adalah salah satu petani kopi di Desa Kenali. Panen kopi terjadi 1 tahun sekali, tapi saya beruntung. Meski belum masuk masa panen, Pak Zuldadi mengajak saya memetik kopi di kebun miliknya. Wah, ini udah pada matang ya, Pak? Ya, udah pada matang kopi ini. Ya. Ini jenis kopi apa? Jenis kopi Robusta. Robusta. Hmm. Kenapa nanamnya Robusta? Kan ada Arabica dan yang lain-lain, atau apa mungkin ada keunggulan di Ya, Robusta keunggulannya kalau Robusta ini di daerah sini ini ya pertama kali batangnya subur, kedua kali dampelannya itu agak gede dan rantingnya panjang-panjang. Jadi tempat buahnya itu ya jadi lebih rapat ya. Ya, lebih rapat. Buahnya rapat dan rantingnya panjang, jadi pasti menghasilkan buah yang lebih banyak. Ya, betul. Oke. Ini saya boleh sambil petik, Pak? Boleh. Pas pada panen. Berarti yang dipetik itu memang yang biji sudah merah kehitaman gini ya? Ya, merah dan dia agak cerah, agak mulus, agak ini. Cerah. Ya, udah matang. Ya. Ini berarti semua petani di sini semuanya mereka menanam Robusta, Pak ya? Ya, menanam Nggak ada yang Robusta. Arabica? Nggak ada. Mungkin secara iklim gitu, terus datarannya gitu cocoknya untuk Robusta mungkin ya? Iya, datarannya dataran tinggi, soalnya iklimnya ya cocok lah, iklim tropis lah. Ya. Menurut Pak Zuldadi, kopi Lampung adalah kopi berkualitas. Kopi yang ditanam di sini adalah jenis Robusta. Jenis kopi ini memiliki aroma dan rasa yang khas dan berbeda dengan kopi yang lainnya. Kopi yang dipetik adalah kopi yang sudah matang. Ciri-cirinya adalah buah kopi berwarna kemerahan. Pak, ini kan komoditi bagus-bagus gitu ya, kualitasnya bagus. Biasanya pernah nggak sih diekspor ke luar negeri? Ya, memang tujuannya ke luar negeri nih, dari sini ke luar negeri. Kemana? Biasanya negara mana paling banyak? Negara itu Jepang, sama Maroko, Korea, sama Malaysia. Wah, berarti udah melanglang buana nih kopi Lampung ya? Iya. Kalau di luar pulau sendiri, mungkin Jawa, Kalimantan gitu, sering kirim juga nggak? Sering. Memang ya, lokalnya ini dikirim semua. Iya. Keren. Berarti mayoritas penduduk di sini itu semua petani kopi? Ya, mayoritas kopi.
Tapi ada nggak komoditi yang lain, misalnya padi, Ya, karet, mungkin kopi. cengkeh? Ya, yang ini kopi sama padi lah yang agak ini. Tapi lebih banyak kopi pasti kopi ya? ya, kopi. Iya, iya. Pak, kalau ini umur pohon, dia produktif itu bisa tetap panen menghasilkan bagus, dia sampai umur berapa? Ya, 50-an tahun. Oh, puluhan tahun Oh, ya? puluhan tahun. Oh. Tapi ada ini nggak? Apa mungkin regenerasi? Iya. Ya, itu 3 tahun sekali. 3 tahun Oh, sekali. 3 Kalau tahun saya lihat sekali. nih kan Oh, batang-batangnya tuh udah batang cukup tua ya, berumur. Ya, Pasti berumur, di oh. atas 5 tahun juga ini. Ya, udah di atas 5 tahun. Nah, Oh. 10 tahun juga ada karena Mm-mm. bonggol-bonggolnya tuh besar-besar. Oh, ya udah puluhan ini, Iya, udah puluhan tapi tahun. atasnya nih masih subur, Iya. hijau, rapet ini. Ya, ini kan habis disambung. Oh, berarti nah penyambungan itu setiap berapa tahun sekali? Penyambungan itu biasanya setiap 3 tahun lah 3 sekali tahun ya. sekali. Oh, ini yang 3 tahun. Ini jujur ya Pak, Ya. saya keliling Indonesia bertemu dengan banyak kebun kopi gitu. Oh, Ini adalah pohon kopi tersubur yang pernah saya temuin Pak. oh, ya, Bener? syukur. Benar, syukur. Ini memang terbukti sih keren di sini. di Ya, Lampung. ya. Nah, ini hasil panen kita tadi sama Bapak. Tapi bukan cuma segini. Udah banyak yang kita kumpulkan berkarung-karung, nanti bakal kita proses, kita jemur, kita giling, hingga akhirnya bisa kita minum jadi kopi yang nikmat. Ayo Pak. Ya. Setelah selesai memanen, saya diajak Pak Sudadi ke rumahnya untuk melihat proses penjemuran kopi. Masa penjemuran tergantung pada kondisi cuaca. Jika sedang kemarau, proses penjemuran hanya 2 minggu. Tapi jika musim hujan, penjemuran bisa sampai 2 bulan. Oh, ini lagi pada jemur Pak ya? Ya, masih dijemur ini. Udah diiniin mau hujan tadi. Jadi, Ini sudah penjemuran berapa lama? ini udah sekitar ini ada kalau 5 hari. 5 hari ya? Oh ya. 5 hari. Tapi ini sudah beneran kering atau harus perlu dikeringkan lagi? Oh, masih lama ini, masih belum apa-apa ini. Masih butuh berapa hari lagi? Sekitar ini 2 mingguan lagi. Oh, masih kurang Oh, 2 minggu itu iya. pun kalau panasnya full ya? Ya full, kalau panasnya full ya. Iya. Jadi teman-teman, ini kopi yang tadi saya petik sama Bapak, nanti bakal dijemur kayak gini nih. Ini pun belum apa-apa, masih butuh 2 minggu lagi untuk apa ya, kering yang sempurna Pak ya, ya? sempurna ya. Baru Setelah itu baru diproses. diproses ya. Apa baru, proses apa selanjutnya? di ini tumbuk, Ditumbuk. udah itu di ini bersihkan, udah itu jadi beras, udah itu baru kita sangrai. Disangrai. Nah, sangrai jadi kopi bubuk. Ya. Nah, kalau misalnya di dapur mungkin ada nggak proses yang sudah bisa saya tumbuk, saya sangrai? Udah ada belum Pak? Udah ada. Oh, udah Boleh ada. langsung ke dapur sekalian? Boleh. Oh ya udah, kita diizinkan untuk proses selanjutnya. Ayo. Nah, ini di dalam tadi sudah ada biji kopi yang kering nih, udah kering sempurna nih. Jadi setelah penjemuran mungkin beberapa minggu Pak ya, Ya. sudah kering sempurna. Nah, ini nanti kalau ditumbuk jadinya green bean yang seperti ini. Yang mungkin kalian sering lihat di kedai-kedai kopi ya. Ya. Nah, ini sudah bersih antara daging buah luarnya sama bijinya sudah terpisah. Nih kayak gini. Udah kering lah. Sekarang kita mau coba proses ditumbuk Pak ya. Tumbuk ya. Karena di sini masih tradisional, Iya. jadinya ditumbuk. Setelah dijemur, kopi akan ditumbuk hingga biji terlepas dari kulitnya. Aktivitas pengolahan kopi di sini masih tradisional. Bahkan untuk menyangrai kopi, saya harus berpeluh menyalakan tungku terlebih dahulu. Ya, ini proses sangrai kopi tradisional masih pakai tungku. Ini sekitaran 30 menit matang. Setelah itu kita angkat, baru bisa kita tumbuk. Proses menyangrai kopi kurang lebih 10-15 menit. Setelah warna kopi mulai kecoklatan hingga aromanya keluar, kopi siap untuk ditumbuk menjadi bubuk. Setelah tadi si biji kopinya disangrai sampai matang, sampai menghitam, sekarang adalah proses tahap akhir pembuatan kopi tradisional di Lampung. Sekarang kita langsung tumbuk biji kopinya.
Ini aromanya udah kopi banget. Dan ini sudah halus kalau versi saya. Ini adalah proses akhir dan nanti kita coba icipin kopi buatan saya. Kita seduh langsung nanti. Nah, Pak, ini kopi buatan saya nih. Ya. Sudah jadi nih. Ya. Di tengah hujan-hujan yang syahdu, ditemani kopi khas Lampung Barat, Ya. kita coba icipin kopi buatan saya ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sedep banget nih Pak. Ini pertama kali seumur hidup saya bikin kopi, metik kopi dari kebunnya langsung, dijemur, disangrai, ditumbuk dan akhirnya diseduh. Jadi kopi seperti ini di Lampungnya langsung. Dan kita ditemani juga oleh kue khas Lampung Barat. Namanya kue cucuh ya Pak? Cucuh. Cucuh. Ya, Ya, cucuh. kue cucuh. Ya. Kita coba icipin juga ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kombinasi yang pas banget. Woi, mantap ini ya. Jangan rintik-rintik, kopi hangat, dan kue cucuh. Ya, ya, ya. Bersamaan dengan turunnya hujan, kopi panas pun tersaji. Kopi semakin nikmat ketika ditemani kudapan khas Lampung Barat, kue cucuh. Suasana hangat kian melekat ketika saya berbincang banyak hal bersama Pak Sudar. Jadi inilah kopi khas Lampung Barat, warisan Indonesia. Tetap terjaga warisan Indonesia. Tetap menjaga warisan Indonesia. Setelah puas melihat proses pengolahan kopi, saya diberi kesempatan untuk melihat proses dan ikut memasak gulai pupuat. Gulai pupuat adalah makanan sejenis urap yang terbuat dari berbagai macam sayuran dan rempah-rempah khas Lampung Barat. Meski namanya gulai, tapi makanan ini tidak berkuah. Sekarang kita sudah bersama ibu-ibu rame. Di belakang juga berkumpul, rame banget ibu-ibu. Kita bakal bikin masakan khas Lampung Barat. Namanya apa Bu? Puput. Gulai puput. Gulai puput. Ya. Itu deh pokoknya. Pada ketawa tuh ibu-ibu pada ketawa nih. Saya susah banget dari tadi udah belajar briefing untuk mengeja makanan itu. Gulai puput. Puput. Gitu deh pokoknya. Ini bahan bakunya semua dari sayuran Bu ya? Iya, pakis. Ya saya paling tahu ini ada pakis, Pucuk labu. daun pucuk labu. Iya, Terus ini ada Kacang. kacang merah sama ini kecombrang ya Bu? cemberang. Kalau di tempat kita ini namanya kecombrang. Ya, Bunga kecombrang. udah Terus, direbus semua. Betul. Udah itu ini bumbunya. Oh ada sambelnya juga? Ada apa? Cabai? Ini cabai. Takut ke pedasan jadi Oh dipisah. dipisah, betul. Jadi ini bumbunya. Itu bumbunya terdiri dari apa aja? Lawas, sekai, jama kunyit, jama jahe dikit. Oh ini nih. Ada yang masih belum Itu ditumbuk. nah. Nanti kita sertakan di gambar ya. Mm. Nah, Bu, dari sekian banyak bumbu ini, yang membedakan gulai puput ini sama gulai-gulai di tempat lain apa? Lesuh, Lesuk, lesuh. lesuh. Itu- Buahnya bulat, bundar. Oh, itu sejenis buah-buahan. Asam itu. Saya coba ya. Oh, ini asam, bukan? Asam. Kayak mirip jamur, Bu ya? Bukan. Bulat kayak itu diiris, dijemur, makanya kayak jamur. Penasaran. Jadi ini yang membedakan ya. Coba Iya. nanti kita cek. Pasti udah kebayang enak Kemangi. banget. Oh, terus ada kemangi juga. Iya. Baik, itu menambah kesegaran. Sedap. 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 Pak. Iya.
Oke, yuk kita masak sekarang, Bu. Yo. Proses memasak diawali dengan menghaluskan bumbu rempah. Lalu dicampurkan bumbu yang sudah ditumis dengan kelapa sangrai yang sudah ditumbuk. Setelah itu, siapkan sayuran yang sudah direbus setengah matang. Lalu campurkan sayuran yang sudah direbus dengan racikan bumbu tadi. Nah, ini bumbunya yang dicampur apa aja, Bu? Pertama. Ini lawas, sekai. Oh, bumbu-bumbu yang tadi ya dihaluskan ya. Ya, dihaluskan, Baik. disatukan. Setelah itu Setelah itu cabai. cabai. Ya. Oke, ya. Pasti ini ada Nah, ini agak cabai. sedikit pedas ya. Mm-mm. Terus Nah, ternyata semua dicampurkan bumbunya. iya, beginilah. Setelah itu Ini bawang. bawang putih. Oh, bawang merah, bawang putih. Oke. Mantap. Mantap ya. Urap zaman dulu. Sini biar saya yang aduk, Bu. Biar saya yang aduk, Bu. Ini. Ya, biar saya yang aduk. Ya, yo. Bahannya hijau ya. Ini kelapa sudah disangrai. Ya. Udah diaduk-aduk semua lah. Iya, iya. Enggak apa-apa. Buah apa namanya tadi, Bu? Lesuh. Lesuh. Mm-mm. Lemah, letih, lesuh. Asam zaman dulu. Oh, asam zaman dulu. Ya, petek. Enak. Oh, itu direbus itu, pete Ya, Cina. pete Cina direbus sama airnya dicuci dulu, udah cuci direbus biar airnya ngikut. Nah. Tapi Oh, ini yang nggak direbus juga dimasukin. Oh, ada dua ini. Ini di belakang saya ini ada tungku api hangat lumayan dan sekarang cuaca lagi Ya. hujan juga. Jadi saya ngomong harus lebih kenceng pasti udah. biar audio aman. Nah, ini selanjutnya apa, Bu? Langkah selanjutnya. Ini kayaknya udah tercampur rata nih. Ya. Udah dianuin sama Oh, ini. dicampur? Iya, ini. Ya. Baik, bentar saya Dikit-dikit masukin ya. Dikit-dikit ya. Iya, di sini, di sini. Oh, di situ. Iya. Nah, Begini ya. Mencampurkan kedua bahan ini harus berurutan dan ada tekniknya. Bahan disusun, mulai dari sayuran disimpan di paling bawah. Setelah itu di atasnya dituang bumbu rempah, lalu ditutup oleh sayuran lagi dan ditaburi kacang-kacangan. Bahan diaduk dan dimasak selama 10-15 menit. Nah, Bu, ini kan tadi sudah dicampur ya, Iya. ditata berlapis-lapis sampai semuanya habis. Setelah itu diapain lagi? direbus. Direbus. Oh, Iya, dimasak ya? Dimasak. Oke, dimasak. Berarti masih ada satu proses lagi. Dimasak kira-kira berapa menit? Sekitar di berapa menit kira? 10 menit. 10 menit. 10 menit, oke. Udah itu dicicip lah. Habis Asin apa enggak? Oh iya, Pedas benar. apa enggak? 10 menit habis itu nanti kita cobain. Kita Iya, cek kalau sudah udah matang nanti. Ayo, kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiko enggak ngetoko. Icipi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget rasanya, tapi masih agak kurang asin, Bu. Kurang garam. Nah, Setelah matang, gulai pupuat biasanya disajikan dengan nasi yang dibungkus oleh lakai. Lakai adalah wadah nasi yang terbuat dari anyaman rotan. Selain berfungsi sebagai wadah, lakai juga berfungsi menjaga nasi agar tetap hangat. ini sekarang kita lagi mau ngapain, Bu? Sambil menunggu gulai puputnya matang, kita mau ngapain? Anuin nasi, mengan. Mengan. Wadahin nasi pakai namanya lakai.
Jadi memang ini tempat untuk Nasi. wadah nasi ya, khas Lampung Barat. Khasnya apa ini? Keutamaannya kenapa pakai ini? Higienis, nggak cepet basi, tetap hangat. Oh, jadi nggak cepat basi ya karena banyak ini ya, rongga-rongganya ya. Tetap hangat. Oh, oke, ya. Jadi ini khas Lampung Barat, namanya lakai buat pembungkus nasi. Yaudah, kalau begitu kita isi nasi sekarang pakai lakai. Ayo. Gulai pupuat biasanya dimasak ketika ada perayaan sakral dan acara-acara besar. Seperti pernikahan, sunatan, dan ketika ada sanak saudara yang meninggal. Bu, ini udah matang? Udah. Oke, siap. Sudah matang. Sekarang saatnya kita masukin ke wadah. Ayo, Bu. Setelah proses memasak, akhirnya tiba bagi kami untuk melakukan nanjak. Nanjak adalah tradisi makan bersama ala masyarakat Lampung Barat. Pada tradisi ini, makanan disusun rapi dan simetris. Setelah tadi masak bareng ibu-ibu yang rame banget, riweh di bawah, kita bikin gulai puput ya. Ini sekarang sudah jadi, sekarang sudah dihidangkan, didampingi oleh masakan-masakan yang lain. Kayaknya saya harus coba nih, gulai puput ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Bu. Saya boleh makan sekarang nggak? Boleh. Boleh. Ya, sabar. Oke. Setelah saya mencicipi gulai pupuat, rasanya agak mirip dengan urap. Tapi campuran lesuk atau asam kadis membuat rasa gulai pupuat ini lebih segar. Tetap saksikan Warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya Lampung Barat hebat. Mari kita makan. Memasak bersama ibu-ibu di Desa Kenali membuat saya melihat kebersamaan dan keramahan yang begitu kentara di depan mata. Hal ini membuat saya sadar jika kebersamaan selalu melahirkan kebahagiaan. Menelusuri jejak budaya di Lampung Barat melahirkan banyak cerita. Dari mulai kopi, kesenian, kebudayaan, hingga kudapan lezat. Tradisi ngahado membuat saya berpikir dan merenung bahwa harga sebuah perpisahan hanya bisa dibayar oleh air mata dan penantian. Dari kopi saya belajar untuk menerima suka dan duka, kedatangan dan kepergian, pertemuan dan perpisahan, menikmatinya lalu mengambil hikmahnya. Karena kopi tidak pernah kehabisan filosofi. Yang hitam tidak selalu kelam, dan sepahit apapun kopi masih bisa dinikmati.